saat buah tomat di pohon rambutan. Pak Saad, mari kita tadabburi Al-Quran. Silakan Pak Saad. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila qiyamah. Qala Allah taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah, dan kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Zoom pagi ini sebagaimana bisa setiap pagi ba'da subuh rutin kita lakukan. Mudah-mudahan bagian daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang baik dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Pada kesempatan ini kita membahas surah Al-An'am ayat 29 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Marzayanti yang telah menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Baiklah, kita bacakan surah ini tadaburnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Faqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentulah mereka akan mengatakan pula, hidup ini adalah kehidupan di dunia ini saja dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Al-An'am 29. Maksudnya orang-orang musyrik itu berkata, tidak ada kehidupan lain selain kehidupan yang sedang kita jalani. Dan kita tidak akan dibangkitkan dari kubur untuk menjalani hisab atau hari perhitungan perbuatan amal. Ayat yang semakna dengan ini ada pada surah Al-Mu'minun ayat 30 yaitu 37. Maaf. Bunyinya in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan kita itu tidak lain hanya kehidupan di dunia ini saja. Kita mati, kita hidup, sekali-sekali tidak akan dibangkitkan lagi. Maksudnya orang kafir, orang musyrik ini menganggap bahwa kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Para orang tua mereka meninggal dan hiduplah anak-anak mereka. Mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan dari kubur untuk hidup lagi. Dalam surah Al-Jasiyat ayat 24 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bizalika min ilm in hum illa yazunnun.
Sadaqallahul azim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya wa ma yuhlikna illa dahr. Artinya kita mati, kita hidup, tidak ada yang dapat membinasakan kita selain daripada masa. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan mereka sekali-sekali tidak punya pengetahuan tentang itu. Kemudian in hum illa yazunnun, mereka mengira hanyalah mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Itulah yang terjadi. Orang musyrik berkata, ya, kehidupan adalah kehidupan kita di dunia yang kita tengah jalani, tidak ada kehidupan selain ini yang membinasakan kita kecuali telah berlalu hari dan umur kita. Pernyataan ini adalah bentuk pengingkaran yang dilakukan mereka terhadap adanya hari kebangkitan setelah kematian, dan pengingkaran bahwa Tuhan yang melenyapkan dan binasakan mereka itu tidak ada. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka hanyalah mengucapkan perkiraan dan hayalan belaka. Dalam surah Hud ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauta liyaqulanna allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Di situ dikatakan wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana arsuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita keadaan Allah, siapa Allah, dan bagaimana kekuasaannya, bagaimana kerajaannya. Kemudian dia menguji, yang paling perlu perhatikan, siapakah yang di antara kamu lebih baik amalnya, bukan lebih banyak. Jadi maksudnya lebih baik itu, ya, kita baca satu ayat, kita pahami satu ayat, kita tadaburi, kita pahami, kita amalkan, kita sampaikan, kita dakwakan. Itu yang dimaksud lebih baik dibandingkan kita hanya baca satu ayat berulang-ulang tapi kita tidak paham sama sekali. Itu yang dimaksudkan lebih baik. Itu maksudnya lebih baik dari aspek kualitas. Wala in qultu innakum mab'usuna min ba'di mauta. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Apa mereka jawab? Ya la yaqulunnal ladzina kafaru in haza illa sihrun mubin. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, itu hanyalah sihir yang nyata. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 49 Allah berfirman, wa qalu aiza kunna izaman wa rufata a inna lamab'usuna khalqan jadid. Dikatakan kepada mereka, wa qalu aiza kunna izaman wa rufata. Mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tulang belulang dan hancur, benda hancur, a inna lamab'usuna khalqan jadid. Apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Itu bentuk pengingkaran, bentuk mereka tidak yakin tentang apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi mereka memahami, membohongi, mendustakan ayat-ayat Quran. Kemudian dijelaskan juga pada ayat surah Al-Isra ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a iza kunna izaman wa rufata a inna la ba'usuna khalqan jadid. Di situ dikatakan zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina. Itulah balasan bagi mereka, sesungguhnya mereka telah kafir dari ayat kami. Mereka berkata, wa qalu, kata dia, a iza kunna izaman wa rufata. Situ kena mereka
berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang, telah hancur berlebur, inna lama berusuna halqan jadid, apakah kami benar dibangkitkan jadi makhluk yang baru. Nah, dia ngulangi ayat tadi. Dan surah As-Saffat ayat menjelaskan situ dengan hampir yang sama. Aiza mitna wa kunna turoban wa izna inna lamausun, apabila kami telah hancur, telah menjadi tanah dan telah jadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan bangkitkan kembali. Jadi ada beberapa pengulangan ayat itu untuk penegasan kepada kita bahwa peringatan itu diberikan berulang-ulang. Peringatan itu diberikan berulang-ulang, dakwah itu juga harus beri berulang-ulang. Itulah yang terjadi pada ayat ini. Maka ayat yang sama juga terjadi pada surah As-Saffat ayat 16. Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman inna labam'usun. Persis banyak sama dengan ayat tadi. Itulah suatu pemberitahuan kita bahwa ayat Al-Quran ini benar-benar yang terjadi dan Allah tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita. Itu apa yang terjadi. Maka dalam surah Al-An'am ayat 27 dijelaskan bahwa kita walau tara iswuqi'u 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbana wa nakuna minal mu'minin. Nah, jika kamu Muhammad melihat mereka ketika dihadapkan kepada neraka, apa yang terjadi? Waqalu, mereka berkata, ya laitana nuradu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang beriman, tentulah kamu akan melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Ayat dilanjutkan dengan ayat 28 Al-An'am. Di situ dikatakan bal badalahum ma kanu yuhbuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang dahulu mereka sembunyikan. Walau ruddu, sekiranya mereka kembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu an, tentulah mereka kembali kepada apa yang telah dilarang mengerjakan. Innahum lakazibun, sesungguhnya mereka itulah pendusta belaka. Jadi kalau dikembalikan juga ke dunia, mereka tetap jadi pendusta. Itulah kenapa, itulah yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka pendusta tetaplah pendusta. Kemudian dalam surah Al-An'am 30 dijelaskan hampir bunyinya sama, itu walau taro is wukipu ala rabbihim. Tadi dikatakan perlu diperhatikan, qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazukul azaba bima kuntum takfurun. Di situ dikatakan walau taro is wukifu ala rabbihim. Seandainya kamu melihat kedua dihadapkan kepada Tuhannya, tentu akan melihat peristiwa yang mengharukan. Mereka ditanya, Allah berfirman, qala, apa kata Allah? Alaisa hadza bil haqq qalu balarit wa rabbina. Mereka berfirman, bukankah hari kebangkitan itu benar? Mereka menjawab, sesungguhnya benar demi Tuhan kami. Kemudian Allah berfirman, faqalu fazukul azaba bima kuntum takburun. Maka rasakanlah azab ini sebab kamu mengingkari hari kebangkitan itu, maka dia dapat azab. Maka di dalam rukun iman kita, hari kiamat, hari akhir itu perlu sebagian dari ada salah satu rukun iman itu yang perlu diperhatikan. Kalau orang yang iman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, berarti meliputi semuanya. Kemudian dalam surah Sur ayat 15 Allah berfirman, apa sihrun haza am antum la tubsirun. Maka apakah ini sihir atau kamu tidak melihat? Maka itu dinyatakan mereka menganggap apa yang dikatakan sebagai sihir. Itu yang
bentuk daripada mereka pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yuradiru saghiran wala kabiran illa ahsaha wa wajadahu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Katakan di situ apa katanya? Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfikina mimma fihi wa yaqulun, dan diletakkanlah kitab itu, lalu kamu akan melihat orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata dengan penyesalan, ya wailatana ma lihaza kitabi ma lihazal kitabi la yughadiru sariratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai celaka kitab ini. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan semuanya tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadira. Ya, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, ada tertulis, wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun juga. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 8 Allah berfirman, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalnaha malakun laqudiyal amru summala yunzarun. Di situ dikatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu malaikat? Kalau diturunkan malaikat tentu semua urusan akan selesai. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Nah, berturunkan utusan kepada Nabi Muhammad, itu adalah Nabi Muhammad, mereka hanya memberi peringatan. Sebelum dihukum, diberi peringatan dulu kepada umatnya, sampai sekarang bagi yang melanggar tetap akan dapat hukuman. Kembali kepada Al-An'am 30, Allah berserah situ, seandainya kamu, terjemahan saya bacakan, tadi sudah dibaca ayatnya, seandainya kamu melihat di hadapan mereka, mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Kemudian Allah berfirman, bukankah alaisa hadzal bil haq? Qalu bala wa rabbina. Benar, kebangkitan itu benar. Kemudian mereka menjawab, sesungguh benar demi Tuhan kami. Kemudian dikatakan kepada mereka, fazukul azab bima kuntum takfurun, karena itu rasakanlah azab ini sebab kamu mengingkarinya. Kemudian mereka dihadapkan kembali kepada Allah. Di situ wa wajadu biha wastaqaina wastaiqanatha ampusuhum zulman wa ulu. Panzur kaifa kana akibatul mufsidin. Di situ dengan dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Kemudian maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang buat kebinasaan. Jadi kesombongan mereka tidak mau meyakini. Hatinya berkata benar, tapi dia tidak mau meyakini. Itulah orang-orang munafik. Mereka mempertahankan kesombongannya. Akibatnya mereka menjadi binasa. Dan Allah menjelaskan pada surah kita, Al-An'am 28 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal badalahum ma kanu yuhuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Sebenarnya bahwa telah nyata bagi mereka kejahatan yang dahulu selalu mereka sembunyikan. Sekiranya mereka kembali ke dunia, tentu mereka kembali kepada apa yang mereka dilarang mengerjakannya. Kenapa? Wa innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Dalam surah yang ayat berikutnya 29 Allah menjelaskan kepada kita, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan pula, hidup ini hanyalah
hidup kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak dibangkitkan. Maka Allah menjelaskan pada surah At-Taghabun ayat 7 bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim za'amal ladzina kafaru allan yab'asun qul bala wa rabbi lama la tub'asunan sub'asunna summa la tub'asunna bima amiltum wa zalika 'alallahi yasir. Orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu untuk apa yang kamu kerjakan. Wazalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kita bacakan di dalam surah ini, dalam tadabbur ayat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan harapan kita dapat meningkatkan keimanan kita, memperbaiki amal-amal ibadah kita sehingga kita menjadi lebih bertakwa, lebih baik dan dapat orang-orang beruntung jika kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita dapat hukuman di akhirat maupun kehinaan di dunia. Demikianlah harapan kita semua, semoga kita dapat memahaminya dan tetap kita bersyukur sehingga kita diberi kesempatan kesehatan kita mengikuti mentadaburi membahas ayat-ayat Al-Quran, kita istiqomah di dalamnya. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya bacakan mungkin ada kekeliruan, itulah batasan manusia karena manusia itu terbatas kemampuannya, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ini sudah jauh sekali jarak antara Nabi Muhammad itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita istiqomah dalam mentadabbur ayat Al-Quran. Atas kekeliruan kami mohon maaf, kemudian kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Pak Saad mentadabburi Al-Quran. Semoga makin banyak